siap. Pernah dengar, Pak, ada situasi sakit penyakit seperti ini? Nggak ada sakit penyakit, tiba-tiba jatuh meninggal. Benar ya? Ada yang goes di kamar mandi, olahraga, tiba-tiba, banyak sekali. Ya. Dan siapapun Anda yang memiliki kebiasaan makan tinggi karbo, gula, olahan tepung, minyak, santan, gorengan, ditambah kebiasaan istirahat yang kurang, olahraga jarang, dan stresnya yang dominan, maka kita semua memiliki resiko yang sama. Perilakunya sama nggak kira-kira? Beresiko nggak kira-kira kita? Jika kami memiliki sarana yang bisa mengingatkan kita semua jauh-jauh hari, adakah resiko tersebut di tubuh kita? Apakah menurut Anda semua itu perlu? Kita ingetin orang, perlu nggak kira-kira? Kan jelas di kita. Itu bedanya. Ya, ini selembar brosur ini kalau kita bisa untuk mengingatkan banyak orang, untuk kita bisa berbuat banyak, meluaskan manfaat. Ya, apapun latar belakang panjenengan, berasal dari manapun, mari kita satukan visi. Saya mohon izin, saya akan sampaikan sekelumit apa yang kami punya. Barangkali nanti kita jadi sepandangan, sevisi. Ayo kita berkarya bersama. Ya, tapi sebelum kita mulai, ini apapun situasinya, ini majelis ilmu, peluang usaha maupun peluang sehat, ini adalah datangnya tidak serta-merta dari kita, tentu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita awali dengan membaca doa, ya, membaca Al-Fatihah aja atau menurut kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Beberapa orang ya. Sekilas saja saya perkenalkan, ya. Gria Sehat HWA ini singkatan dari Healthy Wealth Academy. Akademi itu tempat edukasi, tempat belajar, bukan tempat orang untuk memvonis sakit penyakit di tubuhnya orang, nggak ada. Tapi lebih kepada ayo kita ngingetin orang, ngajarin orang bahwasanya sehat itu mudah, sehat itu murah kalau tahu ilmunya. Nah, masalahnya situasinya ilmu itu nggak cukup kalau hanya dari YouTube, dari Google, nggak cukup. Yang benar kalau memang ingin mengetahui kekurangan kecukupan di tubuhnya, ambil sampel darah, mana yang kurang, nah itu petunjuknya, ya. Seperti itu. Simpel sekali sebenarnya. Ya, ini visi misi kita, ya. Saya nggak usah terlalu detail di sini. Yang jelas kita punya visi untuk ngingetin, kunci intinya ngingetin orang biar nggak kejadian seperti tadi saya cerita di brosur, ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jatuh meninggal. Banyak sekali akhir-akhir ini kejadian. Dan itu situasinya nggak nunggu usia lanjut. Sebaya teman-teman saya pun sudah banyak, Bu. Sudah banyak. Nggak nunggu tua untuk kejadian gula, stroke, jantung, nggak nunggu usia lanjut, ya. Usia 20-an pun banyak, ya. Dan ini pemilik daripada atau CEO daripada Gria Sehat Healthy Wealth Academy, Pak Konstantinus, latar belakang lebih 30 tahun, dan Gria Sehat ini sudah ada sejak 15 tahun yang lalu, bukan serta-merta. Memang belum masif, ya, karena kita melayani lingkungan terbatas saja, ya. Hari ini kita ingin masifkan, insya Allah mulai bulan depan, ya. Nanti kita sama-sama. Legalitas semuanya sudah lengkap, ya. Izin direct selling, ya, penjualan langsung, bukan network marketing, bukan MLM, ya. Penjualan langsung kita. Semua legalitasnya sudah komplit semua. Jadi sudah tenang, kita tinggal action saja, kita tinggal jalan, ya. Bapak dan Ibu yang di ruangan ini tentu kita bersepakat namanya kesehatan adalah harta kita yang paling berharga. Setuju apa setuju sekali? Setuju, ya. Ketika kita sehat boleh berencana 1000 macam keinginan, mewujudkan keinginannya. Tapi ketika sakit pengennya cuma satu. Apa itu, Pak? Sembuhnya kembali, ya. Nah, ini Indonesia darurat penyakit degeneratif, bukan hanya COVID sekarang yang menjadi pandemi. 2040 Indonesia darurat penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Adalah penyakit yang dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat, berpuluh-puluh tahun terakumulasi, ya. Ini kalau di kami di morfologi darah ini bukan penyakit, Pak, tapi ini perilaku orangnya yang kisruh berpuluh-puluh tahun. Apanya yang kisruh? Mulai dari perilakunya, kebiasaan pola pikirnya yang dominasi stres, makan sesukanya, ya. Jarang makan itu diniatkan untuk melayani nutrisi tubuh. Yang sering adalah asal kenyang, asal enak di lidah. Benar, Pak, ya? Kita yang mana? Memang niatkan untuk memenuhi nutrisi tubuh atau asal enak di lidah, asal kenyang? Asal enak, asal kenyang. Yang ketiga, jarang olahraga, terutama olahraga pagi, ya. Yang keempat, dominasi lembur kerjanya. Jam kerja tubuhnya selalu lebih panjang daripada istirahatnya. Benar, ya? 4 hal ini kita kisruh, maka resikonya ini, ya. Nampak nanti dari pemeriksaan di morfologi darah tanda-tanda awalnya. Nah, kita jauh-jauh hari ingetin, nanti saya jelaskan bareng-bareng, ya.
Ini tadi seperti di awal saya cerita, ya, semua orang memiliki resiko yang sama. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jatuh meninggal. Ya, karena kebiasaan tadi, stres, makan yang sesukanya, olahraga jarang, istirahat kurang, semuanya kita berpotensi mengalami resiko ini. Ya, kalau kita abai, kalau kita nggak pernah periksa morfologi darah, resikonya ini. Ibaratnya kita menyimpan bom waktu, trombus tadi, gumpalan darah tadi, yang sewaktu-waktu bisa menyumbat di pembuluh darah kita. Ya, jadi sebaiknya jauh-jauh hari cek, jauh-jauh hari kita benerin. Pak Chandra, selamat datang. Sudah dikonsumsi Pak produknya? Ah, baik, siap. Sekalian antri di sini dulu, mau kontrol sekalian? Boleh? Nanti aja, boleh, siap. Sambil nunggu yang lain, ya. Ini kejadian-kejadian seperti ini jangan sampai kita alami, ya. Kita, keluarga besar kita alami, jangan sampai. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan kami perkenalkan satu konsep pemeriksaan yang beda daripada yang Bapak Ibu kenal. Yang umumnya Bapak Ibu kenal, ambil sampel darah, nanti yang muncul angka. Benar ya? Oh, cek darah, ambil sampel misalkan, munculnya, oh asam uratnya sekian, oh kolesterolnya sekian, oh gulanya sekian, oh TG-nya sekian, dan seterusnya. Benar ya? Angka. Itu namanya kimia darah. Parameternya yang nampak angka. Kalau di kami, yang kami punya morfologi darah, yang nampak bentuk-bentuk sel darahnya. Ya, itu bedanya Mbak. Dan kita pakai morfologi darah ini untuk kita orang awam, ya, sebagai panduan kita pencegahan sekaligus penanganan penyakit degeneratif, ya, penyakit akibat perilaku yang kisruh tadi, ya. Nah, tolok ukur yang pertama di pemeriksaan yang kami punya, urusan kekentalan darah. Yang bagus bagaimana Mas? Yang begini, darah sehat, lancar, dan tidak kental. Boleh yang sudah pegang printernya dicek. Jadi tolok ukur yang bagus itu ada di bagian bawah. Punya apa? Oke, Pak Ulan sudah Bu. Kalau yang sehat, yang seperti ini Pak. Kalau saya perbesar seperti ini. Ini sehat, darahnya lancar, encer, nggak bergerombol, nggak ada gumpalan darah yang berpotensi menjadikan penyumbatan di pembuluh darah. Lain halnya kalau begini nih, darahnya bergerombol, banyak trombus atau gumpalan darah. Yang bersih seperti ini ada? Yang baru, yang orang baru. Mbak Ulan bagus seperti ini? Ada gumpalan? Gelap itu. Gelap nggak gitu. Ini proyektornya mungkin warnanya jadi begini. Ya, yang berbahaya yang black thrombus, yang sudah warnanya hitam. Yang nomor 1 poin di bawah gambar ada keterangan black thrombus, itu yang perlu diselesaikan segera, jangan ditunda lama-lama. Ada gumpalan namanya black thrombus. Ya, darahnya kental dan ada black thrombus. Dan itu nanti jangan khawatir, ada di solusi produk kita semua. Jadi bagi teman-teman nanti yang bersepakat untuk menjadi mitra kita, nanti semua mendapatkan 3 macam produknya untuk solusinya. Ya, seperti ini. Ada yang bagus? Yang belum pernah sama sekali periksa sebelumnya. Mbak Ulan relatif bagus, tapi kan pernah periksa. Yang pernah? Nggak ada yang bagus. Kalau ada yang bagus diurai, asalkan mau olahraga. Olahraga apa kita? Jarang-jarang, nggak sehat. Ya, yang idealnya seperti ini Pak. Idealnya darah itu seperti ini harus. Dan kami punya 2 sarana. Kalau misalkan hari ini hasil pemeriksaannya begini, Pak Opi, Mbak Lulu, Pak Susilo, solusinya kami ada 2. Yang pertama dengan terapi laser seko seperti ini, diterapi alatnya. Ya, ada alat dipasang di hidungnya orang, di hidung jenengan 30 menit kami perlu waktunya, seperti tempo hari Mbak Ulan juga pernah. Ya, ini kalau terpisah tidak termasuk paket kemitraan, bayar sendiri 200.000. Tapi kalau menjadi mitra sudah otomatis kita berikan secara free, tidak ada tambahan biaya ini. Ya. Yang kedua, bersihkan pembuluh darahnya. Kami punya resep namanya natokinase. Ini di dalam satu paket kemitraan yang biayanya 2.950. Sudah dapat 3 nanti. Ya, ini dibersihin darahnya agar tetap encer, nggak ada resiko penyumbatan, nggak ada resiko stroke, jantung yang tiba-tiba bisa membuat orang jatuh. Ini makan natokinase, ya. Dan yang kedua penyerapan nutrisi atau metabolisme tubuh yang bagus. Gambarnya harus seperti yang sebelah kiri. Contoh darah sehat, nutrisi padat. Gambar yang di situ di hasil print panjenengan ada yang di gambar tengah. Yang bagus seperti ini sebelah kiri, padat begini. Ya, ini benang-benang hitam ini namanya kalsiumnya cukup. Ini harusnya warnanya kemerahan karena proyektor aja ini. Jadi barangnya hitam semua nih, ya. Yang bagus intinya padat begini. Jangan ada bintik-bintik terurai begini. Ya, berserakan begini. Ada yang padat begini. Jangan terurai.
Kalau metabolisme bagus, sistem imun tubuhnya bagus, padat begini. Kalau yang terurai begini, metabolismenya nggak bagus, ya seperti ini. Apalagi begini. Ya, ini kan penyakit degeneratif, bebas asam urat, kolesterol, tensi, gula, stroke jantung dan seterusnya, miliki gambar anatomi darah seperti yang di bawah. Ya, jadi kalau hari ini yang di atasnya masih berantakan dalam tanda kutip, kembalikan seperti yang di bawah. Nah, itu 3 kunci sehatnya itu. Bersihkan pembuluh darah, penuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan alga, hari ini dengan natto, kendalikan radikal bebas dengan vira. Ada 3 kombinasi produk ini. Dan target waktunya 2 minggu ke depan harus kontrol. Ya. Dan miliki kebiasaan yang perlu diubah, 7 kebiasaan yang perlu panjenengan semua ubah. Yang pertama, olahraga pagi tolong dilakukan, ketemu matahari pagi, ketemu udara yang masih segar. Ya. Ada yang rajin? Ibu rajin, wah mantap. Darahnya pasti bagus. Yang kedua, ketika kita jalan kaki olahraga pagi, hirup udaranya sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Ya, kita perlu oksigen, Pak. Maskernya turunkan dulu ketika kita olahraga. Pakai ketika berinteraksi hadapan sama orang, pakai. Tapi ketika olahraga, hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, rajin minum air putih, jangan borongan. Borongan pagi seliter, malam 2 seliter juga. Berat ginjalnya. Yang benar 1 jam 2 jam minum, 1 jam 2 jam minum. Terutama Mbak dulu, ya. Yang kayak tadi. Ginjalnya perlu pertolongan dengan air putih yang rajin, air putih ya. Jangan soft drink, kurangi soft drink dan lain-lain, minuman berwarna soft ya. Kopi boleh, kopi hitam aja, jangan pakai gula pasir ya. Banyak konsumsi sayur dan buah, usahakan setiap hari ada di meja makan dan dimakan ya. Istirahat yang cukup sebelum jam 11 malam. Banyak senyum sama orang, banyak syukur apapun situasi kita ya. Itu sekilas tentang kesehatan. Boleh ada sesi tanya jawab 5 menit, mencegah lebih mudah dan murah daripada harus mengobati. Itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Soal morfologi, soal pemeriksaan kesehatan. Pasir terutama dan olahan tepung dikurangi. Kami tidak melarang, tapi tolong dikurangi. Ya kan tepung. Apapun yang judulnya tepung dikurangi. Enggak melarang, tapi tolong dikurangi. Itu ya Pak. Nggak cukup nggak aktivitas fisiknya untuk ngimbangi. Lah kita olahraga aja enggak. Kolesterol, lemak darah itu bisa diolah menjadi sumber tenaga, diolah jadi energi. Kalau kita mau olahraga, nasi putih dikurangi. Ya, idealnya porsinya ini harus tambah nasi. Dominankan sayur dan buah. Ya. Jarang-jarang juga sayur dan buah ya. Macam-macam rombongan dari banyak Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau di kami Pak Susilo, Bu Lulu, kami tidak pernah menjual testimoni. Hampir tidak pernah kami cerita-cerita testimoni. Yang benar itu anatomi tubuh diperbaiki. Kalau anatomi tubuh diperbaiki, insya Allah keluar di badan kita itu Pak, insya Allah lenyap dengan sendirinya. Ya kalau di morfologi seperti itu, seperti tadi saya bilang. Kalau di Mas Muslim ini tidak ada namanya enak-enakan, harus dicek morfologinya. Kalaupun mau cerita testimoni, kami sudah siapin Pak buku testimoninya nanti. Intermittent fasting. Apa itu Pak? Saya malah baru dengar istilah itu Pak. J. Intermittent itu kita membatasi makan. Membatasi makan. Dalam artian bagaimana nih? Stop makan jam 8 malam. Oh, betul. Kalau yang idealnya stop makan itu setelah sebelum jam 7 Pak, selesai makan yang berat. Iya. Syukur kalau makan berat itu kalau saya biasanya siang. Kalau yang sore-sore nggak terlalu berat. Itu banyakin sayur atau buah. Gitu. Bahkan kalau saya pribadi kalau di rumah jarang sekali saya harus ambil nasi. Jarang. Hampir enggak, kecuali sisanya anak-anak Bu. Enggak boleh buang makanan soalnya. Itu terutama itu Pak Opi, karbo, gula, olahan tepung. Gula ini gula pasir ya. Nah, boleh kan saya tidak melarang. Boleh, tapi porsinya dikurangi. Idealnya ini misalnya sepiring nasi itu ya seperempat aja, setengah idealnya ya sayurnya kan begitu, seperempat lagi lauknya. Nah kita kadang kebalik, nasinya full sepiring, lawe numpang, pindangi numpang di atas gitu. Ya Bos ya. Ini Mas Musli, analis medis yang siap sedia nanti melayani panjenengan semua yang pengen bermitra nanti bersama kami. Diundang kemanapun kita siap.
Gitu. Itu sekilas tentang kesehatannya. Nanti ada sesi khusus bagi teman-teman yang bermitra, ada training produk knowledge-nya sendiri. Langsung sama pakarnya nanti kita kenalin sama Bapak Konstantinus langsung, ya. Saya nggak bedah sekarang soal produknya. Makan aja dulu, tolong aja diri sendiri dulu sebelum nolong orang lain kan gitu. Betul Pak ya? Begitu. Memang begitu desainnya Pak. Jadi ambil paket kemitraan bukan untuk dijual dulu, tapi perlu ya konsumsi sendiri dulu. Ya muncul keyakinan diri, ini benar barangnya, nggak abal-abal, nggak nipu orang. Nah ceritalah. Gitu. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sedikit sebelum kita tutup sesi yang pertama ini, ada teman-teman yang mau sharing. Pak Saihu barangkali. Ini ada 2 tim saya, atau 3 ini. Pak Saihu, Pak Haji Agus, dan Pak Santoso, anak-anak kami Pak. Tapi beliau ini hampir 2 tahun kita ya Pak ya. Nah, banyak cerita, banyak nolong orang beliau ini. Ayo kita bareng-bareng ya. Ya, sharing-sharing aja, kita kan santai konteksnya. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman di banyak daerah, gitu. Barangkali Pak Haji Agus atau Pak Saihu yang boleh cerita-cerita sebentar Pak, 2 menit, 3 menit sambil nunggu waktu asar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifu, Muhammad Saifu. Lebih akrabnya dipanggil Seiko aja. Jadi nggak pusing. Biasanya orang Jawa itu siapa? 2 kali. Kalau kenalan sama saya, siapa namanya? Nah, 2 kali. Daripada 2 kali, Seiko jam tangan Pak. Oke, saya setahun yang lalu, bulan Maret kalau nggak salah, dikenalkan HWA ini dari Pak Agus, Pak Agus. Awalnya saya juga seneng sih herbal, karena saya dulu lebih besar tambun ya, 125 kilo lah. Sekarang karena HWA ini saya bisa memanage tubuh saya, jadi sampai sekarang itu mungkin 100-an. Ya, mau tahu kan programnya? Ikutin HWA, Mas ini. Jadi bagus sekali. Prinsipnya adalah saya sukanya adalah inilah herbal. Saya sebelum di sini 3 tahun yang lalu saya memang konsumsi saja produk MW ya. Ya mohon maaf saya sebut nggak apa-apa karena bagus juga ya. Tapi dia tidak ada tolak ukurnya Bapak. Kalau di sini ada tolak ukurnya dan lebih presisi. Jadi apa yang dibutuhkan tubuh di situ ada. Kalau yang lain kan asal senang aja ya. Marketing bilang ini bagus ya sudah dibeli aja, punya uang dicoba. Umumnya kalau herbal yang lain itu testimoni mereka. Jadi umumnya testimoni. Oke, masalah herbal itu saya yakin memang baik dan bagus. Jadi tidak ada herbal yang tidak bagus. Karena tubuh itu hakikatnya memang butuh alami Bapak Ibu. Jadi bukan butuh kimia. Yang sering saya ingat kata-kata Pak Konstan, tidak pernah ada yang sembuh orang yang sakit diobati dengan kimia. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Mulai saat ini perhatikan lingkungan kita. Saya sendiri, mertua saya, bapak saya, semua keluarga saya yang meninggal, dia masih membawa penyakit itu. Yang diabetes meninggal, ya masih diabetes. Pasti masyarakatnya tanya, atau keluarga tanya, meninggalnya sakit apa? Kan gitu umumnya. Itu artinya orang meninggal pasti dibawa itu penyakit. Nah, saya pribadi punya clue, untuk saya pribadi memang, saya ingin sehat, sejahtera, selamanya, tanpa sakit. Premium loh itu. Asik ya, luar biasa. Tapi ada alasannya memang. Sehat, sejahtera. Sehatnya gimana? Ya, sehat. Ada teori apa istilahnya? Ada herbal yang memang benar-benar presisi di tubuh kita. Ada 3 parameter dan sangat-sangat simpel. Spesialis istilahnya. Darah, pembuluh darah, dan sel-sel tubuh. Kalau itu parameter yang 3 tadi, yang 3-3-nya seperti yang di bawah tadi, Bapak Ibu punya darah seperti itu, insya Allah sehat.
Sejahteranya apa? Ya, Bapak Ibu kalau syiar ya, saya selalu ngomong syiar sehat ke sesama dan mereka sama dengan kami, insya Allah ada apa istilahnya cashback ya, dari perusahaan. Nah itu sehat sejahteranya tanpa sakit. Tanpa sakit apa? Ya karena kalau 3 parameter udah bagus, mana ada sakit? Nggak ada. Jadi logika sebetulnya sehat itu sangat-sangat simpel sekali, Pak. Darahnya encer, pembuluh darah bagus, sel-sel tubuhnya hidup semua, dikasih makan sesuai yang dia butuhkan. Kemudian tubuh tidak ada racunnya, tidak ada toksin. Ya, sehat tanpa sakit. Masalah umur kan milik Allah, ya. Kalau tubuh ini adalah amanah diri kita. Bagaimana kita cari ilmu, bagaimana kita memberdayakan tubuh kita. Jangan, ya mohon maaf kalau saya pribadi dari hati saya, ya bila minta ya hanya orang dolim pada tubuhnya sendiri. Kenapa dolim? Mereka sosial itu sangat tinggi. Tetangganya susah dikasih uang 10 juta, 100 juta, dibantulah mereka. Sedangkan tubuhnya sendiri sampai diabetes lah, apa, jantung, hipertensi, mereka cuek saja. Ya nggak salah sih, karena nggak ada ilmu, nggak ada edukasi, nggak paham apa yang dia lakukan. Ya kalau saya saat ini udah ada ilmunya, ya istilahnya saya nyodakoi diri saya sendiri, tubuh saya sendiri. Karena tubuh ini ada sel-sel hidup, ada makhluk hidup yang milik Allah. Umpamanya Bapak Ibu ada sel di dalam akuarium, wah asik itu jalannya ya. Karena yang sel manusia kan nggak ada dijual di akuarium, jadi nggak ada yang beli, nggak tahu. Dan orang itu selalu cuek dengan tubuhnya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Saya dapat herbal ini memang bagus sekali dan sudah saya sudah 1 tahun lakukan. Dan saya dulunya adalah syiar sehat ke sesama. Jadi saya niatkan itu supaya ada nilai ibadahnya. Saya tidak ada embel-embel apa-apa, tidak apa-apa. Dan bagusnya kalau di herbal atau yang kesehatan ini, marketnya adalah 100% plus. Kok bisa? Ya bisa, semua orang ingin sehat juga. Semua orang ingin sehat. Jadi logikanya adalah ya kita nggak sungkan-sungkan ngomong kesehatan itu kalau saya pribadi. Itu Pak Livi. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seiko. Ini beliau semangat sekali mengundang teman-teman, ngajak teman-temannya ke kantor kita, ke klinik Sari 51. Pak Haji Agus mau sharing? Pak Haji Agus, Pak Santoso boleh 2-3 menit. Setelah itu kita break, coffee break dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, saudara-saudara? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Gak guru TK gitu. Saya kenal HWA itu kurang lebih 2 tahun. Ya 2 tahun ya. Semenjak pandemi, travel tutup, bukan tutup. Pending 2 tahun. Saya dulu punya pikiran travel ini bakal dengan terusnya, ternyata Allah ini makhluknya namanya virus itu. Sudah, mari kita properti, saya juga bergerak properti, bingung, apa sih nanti tak kayak supportin nang omah ya. Alhamdulillah saya punya kawan baik, namanya Saudara Rizky. Ceritanya di situ. Ji, saya nyuruh Aji katanya. Ji, ayo mau garapan. Saya kan tidak mudah kan masuk ke komunitas itu. Tak pelajari aja. Di situ ada wasilah. Saya orangnya suka sama pendidikan yang ada wasilah. Karena apa? Karena di situ ada nebar kebaikan, apalagi kesehatan itu poinnya yang saya bikin tertarik sama HWA itu. Soal kesehatannya di banyak tempat banyak, cuma tidak ada wasilah yang seperti ini. Ditambah pendukungnya adalah ada kliniknya itu. Pos-posnya di situ yang bikin saya tertarik. Saya aktif di dunia pendidikan, terutama di pendidikan sekolah apa namanya itu IT, Islam terpadu. Saya
aktif di situ di bidang itu, maka saya tertarik dengan di sini. Cuma saya kan masih belum membawa klinik ini ke sana, masih belum pede saya. Masih belum pede karena mungkin karena si pandemi ini tadi. Insya Allah nanti next akan saya bawa ke Islam terbarunya. Yang kedua, selain pendidikan itu, ono cuan jari zaman sekarang, cuan gitu. Kalau soal konsumsi, insya Allah saya konsumsi. Alhamdulillah awalnya saya ada hitamnya bu sama kayak dengan itu. Sudah bertombus, usia saya sudah 50. Terus apa namanya, logamnya juga ada. Terus ditambah lagi banyak tanggungan lagi. Banyak tagihan. Cari mas cari kali. Ji, iki usia balas jasa. Saya baru tahu kalimat itu di WA. Usia balas jasa. Bagus juga itu bahasanya. Akhirnya saya belajar benar. Kapan sih kita bentuk syukur sama tubuh ini dipakai terus. Saya nggak pernah dikasih hadiah, ya sudah kita masuk. Bismillah, alhamdulillah sampai sekarang saya gabung sama si HWA ini. HWA. Yes. Alhamdulillah sudah mau sama